Pernahkah kamu merasa kesepian di tengah keramaian? Menahan tangis agar terlihat kuat, tersenyum di luar padahal hatimu berteriak minta tolong. Banyak orang bangun setiap hari membawa beban cerita yang tak seorang pun tahu. Bekerja dengan hati hancur dan merawat anak tanpa kepastian makanan esok hari. Mereka mencoba menjaga iman, tapi jauh di dalam hati mereka bertanya, apakah Tuhan benar-benar peduli padaku? Kita terbiasa menyembunyikan luka, belajar hidup seolah semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya semuanya sedang runtuh. Tapi dengarkan ini, kamu bukan apa yang terjadi padamu, bukan penolakan, bukan pengkhianatan, bukan kegagalan, dan bukan kesalahan masa lalu. Kamu adalah apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1, Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku." Bahkan sebelum kamu lahir, Tuhan sudah mengenalmu dan tahu semua liku hidupmu. Dia tahu ketakutanmu, kejatuhanmu saat kamu hampir menyerah, dan tetap saja Dia memanggilmu, memilihmu, dan menyebutmu anak. Tidak peduli apa yang dunia katakan tentangmu, mungkin mereka bilang kamu tidak cukup baik, tidak mampu, atau dicap oleh masa lalu. Tapi kata terakhir bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan, dan Dia melihatmu bukan dengan mata penghakiman, tapi dengan mata kasih seorang Bapa. Seorang Bapa yang melihat nilai dalam dirimu, bahkan ketika kamu merasa tak berharga. Yang menganggapmu berharga, meski kamu merasa hancur. Kamu seperti bejana retak yang tetap berisi tujuan ilahi. Karena justru melalui retakan itu terang masuk dan kasih-Nya dinyatakan. Di tengah rasa sakit, Tuhan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Terkasih, dipilih dan tidak pernah ditinggalkan. Mungkin kamu pernah gagal, mengalami perceraian, kesalahan masa lalu yang menghantuimu, atau merasa terlalu jauh untuk kembali kepada iman. Ada satu ayat yang mungkin sudah sering kamu dengar, tapi kali ini dengarkanlah dengan hati yang terbuka. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu, karena aku dijadikan dengan sangat ajaib dan mengagumkan. Tuhan tidak menciptakanmu secara kebetulan. Ia membentukmu dengan tujuan, dengan keindahan, dan dengan maksud yang jelas. Setiap detail tentangmu dirancang oleh tangan-Nya. Mungkin kamu pernah ditolak oleh manusia, tapi kamu dipilih oleh Tuhan. Mungkin pernah ditinggalkan oleh yang berjanji tinggal, tapi dipeluk oleh Bapa yang tak pernah meninggalkan. Mungkin suara dunia pernah merendahkanmu, tapi Tuhan telah meninggikanmu karena Ia mengenalmu luar dan dalam. Dan kamu mungkin bertanya, bagaimana aku bisa percaya semua ini jika kenyataan di sekitarku berkata sebaliknya? Mulailah dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Berbicaralah dengannya seperti kepada sahabat. Buka hatimu, menangislah jika perlu. Tapi jangan lagi bersembunyi di balik rasa sakit. Jangan menerima sebagai kebenaran apa yang dikatakan oleh rasa sakit pada hari terburuk dalam hidupmu, karena itu bukan identitasmu. Terapkan seperti ini. Setiap kali kamu melihat cermin dan merasa kecil, katakan pada dirimu sendiri, "Aku adalah anak Allah. Aku dipanggil dengan nama, aku dikasihi, aku dipulihkan." Terdengar sederhana, tapi kata-kata memiliki kuasa. Dan saat kamu mulai mengucapkan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu, pikiranmu akan mulai berubah. Kisah nyata, ingat penyanyi Demi Lovato. Dia mengalami pelecehan, kecanduan, gangguan makan, bahkan overdosis, tapi dia tidak menyerah. Dia memilih untuk mencari bantuan, membangun kembali identitasnya, dan menemukan kekuatan untuk memulai kembali. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia memilih menjadi pribadi yang baru. Pilihan itu yang mengubah segalanya. Kisah hidupmu belum selesai, dan bab hari ini tidak menentukan akhir dari seluruh ceritamu. Kamu bukan kesalahan, bukan penolakan, bukan diagnosis, dan bukan label. Kamu adalah seseorang yang Yesus serahkan nyawanya demi kamu. Dan jika Ia menganggap kamu layak untuk mati bagimu, siapa kamu hingga menganggap hidupmu tidak berharga? Maka tarik napas dalam-dalam, hapus air mata itu, angkat kepalamu dan ingat. Kamu bukanlah apa yang terjadi padamu.
Kamu adalah seperti yang Tuhan katakan tentangmu, berharga, terpilih, dikasihi, dan kuat. Dan selama langit masih ada di atasmu, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Jangan menyerah sekarang, karena yang terbaik dari Tuhan belum datang, dan masa depanmu masih terbuka luas. Ada saat-saat dalam hidup di mana keheningan terasa begitu keras. Bukan keheningan dari luar, tetapi keheningan dari dalam jiwa yang terasa seperti jeritan, kamu telah dilupakan. Kamu berdoa, berpuasa, berseru, berlutut, tapi semuanya tetap sama, dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan telah meninggalkanku? Dalam tempat yang gelap itu, saat segalanya terasa tak masuk akal, banyak orang mulai berpikir untuk menyerah, bukan karena mereka tidak punya iman, tapi karena jiwanya lelah menunggu, karena hatinya terlalu berat untuk terus percaya. Apakah kamu pernah ada di tempat itu? Pernahkah kamu merasa sedang berbicara dengan tembok saat berdoa? Atau menatap langit dan bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih di sana? Rasanya menyakitkan saat keheningan berlangsung lama, hari demi hari, bulan demi bulan. Kesembuhan tidak datang, jawaban belum tiba, dan awal yang baru belum terlihat. Kamu menderita, tapi dunia terus berputar, dan kamu bertanya dalam hati, apakah doaku terlalu kecil? Apakah aku tidak cukup rohani? Keheningan Tuhan bukan berarti Dia tidak ada. Justru dalam keheningan itulah Dia seringkali paling dekat. Di saat sunyi, Tuhan sedang bekerja di tempat yang tidak kamu lihat dan mempersiapkan sesuatu yang belum siap kamu terima. Ingat kisah Lazarus. Yesus tahu bahwa Lazarus sedang sakit, namun ia menunggu selama 2 hari penuh sebelum bertindak. Maria dan Marta dalam keputusasaan meminta Yesus datang, tetapi tampaknya ia tidak segera merespons. Namun Yesus memiliki rencana yang lebih besar dari sekadar kesembuhan. Ia ingin menunjukkan bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup. Dalam waktu tunggu itu, Lazarus meninggal, dan semua orang mengira bahwa Yesus terlambat, bahwa Ia diam saja. Mungkin saat ini kamu sedang mengalami keheningan itu. Kamu berpikir Tuhan lambat, tapi sebenarnya Dia sedang menunggu waktu yang sempurna. Dia tidak hanya ingin memperbaiki hidupmu, Dia ingin membangkitkan mimpi-mimpi yang telah lama kamu kubur. Sulit memang memahaminya saat kamu berada di tengah proses, saat rekening kosong, saat dokter memberikan kabar buruk, saat pernikahan retak dan kamu menyalahkan diri sendiri, saat doa untuk anakmu terasa tak dijawab. Kamu bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tapi lihat janji ini. Dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 4 dikatakan bahwa tidak ada Allah lain seperti Dia yang bekerja bagi mereka yang menantikannya. Artinya, Tuhan bekerja saat kamu menunggu, dan penantianmu bukan sia-sia. Itu adalah bagian dari rencananya. Kita sering menginginkan jawaban instan, tapi Tuhan bukan tombol darurat. Dia adalah Bapa yang bijaksana. Seorang ayah sejati tidak memberikan hadiah sebelum waktunya, karena pemberian yang terlalu cepat bisa lebih melukai daripada memberkati. Pikirkan tentang Yusuf. Tuhan menunjukkan bahwa ia akan menjadi besar, namun justru ia dijual, dilupakan dan dipenjara. Selama bertahun-tahun Tuhan tampak diam, tetapi sebenarnya ia sedang membentuk hati Yusuf dan mempersiapkan jalan menuju penggenapan janji. Keheningan yang kamu alami bisa jadi adalah saat Tuhan menyusun bagian-bagian tersembunyi dalam hidupmu. Mungkin kamu sedang berada di lembah keheningan, tapi justru di lembah itulah suara Tuhan terdengar paling kuat. Banyak orang menyerah karena mereka salah mengira keheningan sebagai penolakan. Mereka pikir Tuhan tidak peduli. Tapi salib adalah bukti bahwa Tuhan peduli. Yesus diam di hadapan Pilatus dan para penuduh, namun diamnya bukan kelemahan. Diamnya adalah strategi untuk sesuatu yang lebih besar, keselamatan umat manusia. Karena itu, kamu bisa percaya bahkan di tengah ketidakpastian, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena Tuhan tetap memegang kendali. Sekarang aku ingin mengajakmu melakukan latihan sederhana selama 7 hari ke depan. Luangkan 10 menit setiap hari. Gunakan waktu itu untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana keheningan menjadi tempat perjumpaan yang mengubahkan di
Tuliskan semua yang muncul dalam hatimu saat itu, karena kebiasaan sederhana ini bisa membuka telinga rohanimu untuk hal-hal yang belum pernah kamu sadari. Tuhan berbicara, selalu berbicara, namun seringkali kebisingan dunia dan kegelisahan batin kita menutupi suaranya. Itulah sebabnya diam juga termasuk bentuk doa, menunggu adalah penyembahan, dan percaya adalah tindakan iman. Percaya tanpa melihat adalah kunci yang menyentuh hati Tuhan. Mungkin kamu belum melihat apa-apa, tapi itu bukan berarti tidak ada yang terjadi. Di alam roh, Tuhan sedang bekerja untukmu, langit sedang bergerak, malaikat sedang bertugas, dan pintu-pintu mulai terbuka. Mungkin kamu belum sampai pada waktu pewahyuan, dan jika kamu merasa lelah, jika air mata lebih kuat dari imanmu, berlututlah, menangislah, tetapi jangan menyerah, karena penantian hari ini akan menjadi kesaksianmu di hari esok. Jangan tertipu oleh keheningan. Itu bukan akhir dari cerita, melainkan jeda antara doamu dan keajaiban yang akan datang. Tarik napas dalam-dalam, kuatkan hatimu dan teruslah melangkah. Langit memang sunyi, tapi bukan tanpa alasan. Ketika waktunya tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkanku, Dia hanya sedang mempersiapkanku. Ada hari-hari di mana hidup terasa kehilangan warna. Kamu bangun tapi tidak punya semangat untuk bergerak. Kamu mencoba mengingat mengapa kamu memulai semua ini, tapi sekarang alasannya tak lagi terasa jelas. Rutinitas membebani, masalah bertumpuk, jiwa perlahan-lahan menjadi sunyi, dan di tempat gelap itulah muncul pikiran, apa gunanya lagi semua ini? Tapi izinkan aku bertanya, pernahkah kamu berpikir mengapa kamu masih ada di sini, masih bernafas setelah semua yang kamu lalui? Kamu masih hidup karena ada tujuan atas hidupmu. Kamu bukan kesalahan, bukan kecelakaan, dan tidak tersesat secara kebetulan. Tuhan tidak melempar dadu atas hidupmu. Dia menyusun jalan, bahkan saat kamu tidak tahu harus melangkah kemana. Dan walau segalanya menyuruhmu berhenti, masih ada hal yang harus kamu jalani, masih ada janji yang akan digenapi. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan berfirman, Aku tahu rancangan yang kupikirkan tentang kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikanmu masa depan yang penuh harapan. Ini bukan puisi kosong, melainkan janji surgawi. Masalahnya, kita sering lebih percaya suara dunia daripada suara Tuhan. Kita membandingkan diri dan kecewa karena harapan tak terpenuhi. Tapi tujuan Tuhan tidak tergantung pada keadaanmu sekarang. Janjinya tidak berubah meskipun situasimu berubah total. Mungkin kamu merasa tidak berguna, kehilangan pekerjaan, mengalami perceraian, atau merasa hidupmu hancur perlahan. Namun itu bukan berarti tujuanmu sudah mati. Terkadang Tuhan membiarkan sesuatu runtuh bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelaraskanmu. Ia sadar bahwa melarikan diri tidak akan mengubah apapun, karena bila Tuhan punya rencana, Dia akan menyelesaikannya. Kalau hari ini hidupmu terasa tenggelam, mungkin itu tanda Tuhan sedang memanggilmu kembali ke tujuan awalmu. Mungkin Tuhan sedang berkata, kamu memang sempat tersesat, tapi masih ada waktu. Aku masih ingin memakai hidupmu. Sebelum kamu menyerah, ingatlah alasan kamu memulai. Apa yang dulu membuat hatimu menyala penuh semangat? Apa yang dulu membuatmu bermimpi, membuatmu berani melangkah walau belum tahu arah? Sudah saatnya kamu kembali ke titik awal, bukan ke luka lamamu, tapi ke panggilan mulia yang Tuhan taruh dalam hatimu. Kamu mungkin berpikir sudah tidak punya kekuatan, bahwa waktumu telah habis, bahwa kegagalanmu terlalu besar. Tapi lihatlah Musa, ia berusia 80 tahun saat Tuhan memanggilnya untuk membebaskan umatnya. Ia sempat melarikan diri, bersembunyi dan diam, tapi Tuhan menampakkan diri dalam semak menyala dan berkata, "Pergilah, Aku menyertaimu." Dan itu cukup. Ketika Tuhan besertamu, usia, masa lalu atau kelemahanmu bukanlah halangan baginya. Mungkin kamu berkata, aku tidak punya bakat, tidak ada dukungan dan tidak ada sumber daya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tergantung pada apa yang kamu genggam, hanya pada kesediaanmu untuk taat. Ia memakai tongkat di tangan Musa, kain di mata orang buta, 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Yang Tuhan cari hanya satu, kesediaanmu berkata ya. Dan saat kamu melakukannya, segalanya akan berubah.
kamu akan berhenti melihat kekuranganmu dan mulai melihat potensi besar yang masih bisa Tuhan lakukan lewatmu. Masih banyak yang harus dilakukan, banyak jiwa menunggu untuk mendengar kesaksianmu. Ada orang-orang yang hanya bisa disentuh lewat kata-katamu, lewat keberanianmu untuk terus berjalan. Hidupmu bukan hanya tentang dirimu, tapi tentang mereka yang akan diubahkan lewat keputusanmu untuk tidak menyerah. Contoh kuat adalah Tyler Perry, masa kecilnya penuh luka, tidur di mobil, tinggal di penampungan, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap menulis, terus bermimpi, dan kini menjadi salah satu produser, sutradara, dan aktor terbesar di Amerika Serikat. Banyak orang berbakat berhenti di tengah jalan karena prosesnya terasa terlalu menyakitkan. Tapi, kamu tidak harus menjadi bagian dari statistik itu. Kamu bisa memilih untuk tetap berjalan. Bahkan saat kamu takut, lelah, atau tidak mengerti, ingat, Tuhan tidak bergantung pada kekuatanmu, hanya pada imanmu. Lakukan ini. Sebelum tidur malam ini, ambillah kertas dan tulis 3 alasan kenapa kamu tidak boleh menyerah. Mungkin keluargamu, panggilan hidupmu, atau imanmu. Tulislah dan baca kembali setiap kali kamu ingin menyerah. Saat tujuanmu lebih besar dari rasa sakitmu, kamu akan menemukan kekuatan di tempat yang kamu kira telah kosong. Tuhan masih punya rencana untuk hidupmu. Dia ingin menyembuhkanmu, mengangkatmu, dan memakai hidupmu. Jika kamu masih bernapas hari ini, itu berarti tugasmu di bumi ini belum selesai. Kamu diciptakan untuk tujuan kekal. Dan tujuan itulah yang akan menopangmu, bahkan di hari-hari tergelap. Jadi jangan berhenti sekarang. Ada hari-hari di mana kamu merasa tak mampu lagi, ingin menghilang dan membiarkan dunia berjalan tanpa kehadiranmu. Saat semuanya terasa runtuh bersamaan, kamu berusaha tampak kuat, tapi di dalam hati kamu hancur berkeping-keping. Lalu muncul pikiran menyakitkan itu, aku tidak sanggup lagi, dan kamu mulai bertanya-tanya apakah kamu masalahnya. Mungkin kamu merasa tidak cukup kuat, tidak cukup rohani, tidak cukup baik, tapi dengarkan baik-baik, itu tidak benar. Kelemahanmu tidak menjauhkanmu dari Tuhan, justru disitulah Dia ingin menunjukkan kuasanya yang sempurna. Dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 9 tertulis, "Kasih karuniaku cukup bagimu." Itu berarti Tuhan tidak menunggu kamu menjadi kuat dulu untuk bertindak. Dia hadir bahkan saat kamu lemah. Dia tidak menginginkan versi dirimu yang sempurna. Dia menginginkan dirimu yang lelah, terluka, dan tetap bertahan. Mudah percaya saat semua berjalan lancar, tapi bagaimana saat kamu kehilangan pekerjaan atau pernikahan mulai retak? Bagaimana saat kamu tidak sanggup lagi berdoa, saat hati menjadi dingin dan jiwamu terasa terseret? Disitulah imanmu diuji, di tempat di mana kekuatanmu sendiri tidak cukup dan kamu hanya bisa bersandar padanya. Tuhan tidak mencari pahlawan, Dia mencari hati yang jujur, orang yang jatuh tapi tetap berjuang untuk bangkit. Kamu bisa saja merasa hancur dan tetap berada di tengah kehendak Tuhan, tetap dikasihi sepenuhnya oleh-Nya. Bahkan dalam keheningan Tuhan mendengarmu, Dia tidak menunggu kata-kata indah, tapi penyerahan yang tulus. Ingat Daud, dia adalah raja, tapi juga menulis mazmur-mazmur dalam penderitaan, menangis di hadapan Tuhan. Dia tahu kekuatan sejati bukan berpura-pura kuat, tapi membawa kelemahan kita ke hadapan Tuhan. Mungkin kamu sudah terlalu lama menanggung segalanya sendirian, tersenyum agar orang lain tak khawatir. Tapi hari ini Tuhan berkata, serahkan itu padaku, kamu tidak perlu menanggung semuanya sendiri. Pikirkan, berapa kali kamu mencoba menyelesaikan segalanya sendiri, menyimpan luka agar tak dinilai lemah. Bagaimana jika justru pengakuan bahwa kamu tidak mampu lagi adalah langkah pertama agar Tuhan mulai bekerja? Tuhan tidak menolak orang yang hancur. Dia dekat dengan mereka yang berkata jujur, "Aku tidak sanggup sendirian." Saat kamu telah mencoba segalanya dan merasa tak berdaya, Tuhan menunjukkan bahwa kekuatanmu memang bukan sumbernya. Akan ada masa-masa gelap saat doa berubah menjadi keluhan, dan disitulah kamu akan merasakan apa arti kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya anugerah yang tak layak kita terima. Itu adalah kekuatan yang menopangmu saat kamu tak lagi mampu. Inilah yang mengangkatmu saat jiwamu sudah tidak sanggup lagi menanggung beban kehidupan yang terasa terlalu berat. Inilah yang berbisik dengan lembut, "Kamu masih bisa melanjutkan, ini belum akhir dari segalanya."
Kalau kamu butuh contoh nyata tentang keteguhan hati, lihatlah Bethany Hamilton, seorang peselancar muda yang penuh harapan. Saat berusia 13 tahun, ia kehilangan satu lengannya karena serangan hiu, peristiwa yang bisa saja menghancurkan hidupnya. Ia bisa saja menyerah, membiarkan luka dan trauma menenggelamkannya, tetapi ia memilih untuk tetap melangkah maju. Ia kembali ke laut, kembali bersaing, dan menjadi inspirasi di seluruh dunia melalui ketekunan dan imannya. Bukan karena ia tak terkalahkan, tetapi karena ia menyadari bahwa kelemahan bisa menjadi kesaksian yang paling kuat. Mungkin apa yang kamu hadapi saat ini adalah titik paling sulit dalam hidupmu. Tapi itu tidak berarti semuanya berakhir di sini. Bisa jadi inilah saat ketika kamu akan menemukan bahwa bahkan tanpa kekuatan kamu tetap bisa menang bersama Tuhan. Tuhan berperang untukmu, Ia menopangmu, dan Ia akan menggendongmu saat kamu tidak lagi mampu berjalan sendiri. Jangan abaikan rasa sakitmu, jangan sembunyikan kelelahanmu, tapi juga jangan menyerah hanya karena kamu merasa lemah. Gunakan kelemahanmu sebagai jembatan untuk mendekat kepada Tuhan, karena dalam kelemahanmu kuasanya menjadi nyata. Jika hari ini satu-satunya yang kamu punya hanyalah satu napas, pakailah napas itu untuk berkata, Tuhan, aku membutuhkanmu. Tidak perlu kata-kata yang rumit, cukup satu bisikan yang tulus, cukup satu penyerahan diri yang sejati di hadapannya. Dan bila besok kamu bangun masih dalam keadaan lemah, ucapkan lagi kalimat itu dan ulangi setiap hari yang kamu perlukan. Karena setiap kali kamu mengakui bahwa kamu tidak mampu sendiri, kamu terhubung dengan kekuatan yang tidak pernah gagal. Kamu tidak perlu menunggu menjadi kuat untuk terus melangkah. Kamu hanya perlu percaya bahwa Tuhan akan mengangkatmu. Dan percayalah, akan tiba harinya ketika kamu menoleh ke masa lalu dan berkata, saat itu aku pikir aku akan menyerah. Tetapi justru di saat itulah Tuhan menggendongku. Dan kamu akan melihat bahwa kelemahanmu adalah tempat kemuliaannya dinyatakan.